Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Kamis 25 Januari 2024 dengan judul Tabib Ilahi. Ayat renungan di dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Kristus memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah tabib agung yang harus kita panggil ketika kita menderita penyakit jasmani ataupun rohani. Atas angin dan ombak dan atas manusia yang dirasuki setan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kendali mutlak. Kepadanya telah diberikan kunci maut dan neraka, kerajaan dan kekuasaan dibuat tunduk kepadanya bahkan saat dalam kehinaannya. Mengapa kita tidak memiliki keyakinan yang lebih besar kepada tabib ilahi? Sebagaimana dia bekerja untuk orang lumpuh, demikian juga dia akan bekerja hari ini untuk mereka yang datang kepadanya untuk kesembuhan. Sangat besar kebutuhan kita untuk memiliki lebih banyak iman. Saya khawatir karena saya melihat kurangnya iman di antara umat kita. Kita perlu datang langsung ke hadirat Kristus, percaya bahwa dia akan menyembuhkan kelemahan fisik dan rohani kita. Kita terlalu tidak beriman. Oh, betapa saya berharap dapat memimpin umat kita untuk beriman kepada Tuhan. Mereka tidak perlu merasa bahwa untuk menjalankan iman mereka harus ditimpa ke dalam keadaan yang sangat bergairah. Yang harus mereka lakukan hanyalah mempercayai firman Tuhan, sama seperti mereka mempercayai perkataan satu sama lain. Dia telah mengatakannya, dan dia akan melakukan firman-Nya. Bersandarlah dengan tenang pada janjinya, karena dia bersungguh-sungguh dengan semua yang dia katakan. Katakanlah, dia telah berbicara kepadaku dalam firman-Nya, dan dia akan memenuhi setiap janji yang telah dia buat. Janganlah menjadi gelisah, percayalah sepenuhnya, firman Allah itu benar. Berlakulah selayaknya Bapa Surgawi Anda dapat dipercaya. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Dalam pekerjaan Tuhan, setiap orang diberi porsi dan tugasnya masing-masing. Persatuan semua memperkuat pekerjaan masing-masing. Ketika iman dan kasih serta kesatuan gereja tumbuh semakin kuat, lingkaran pengaruh mereka meluas dan mereka selalu mencapai batas terjauh dari pengaruh ini secara terus-menerus memperluas kemenangan salib. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat mempraktikkan iman dan kepercayaan penuh pada tabib ilahi surga? Situasi apakah yang paling membuat saya menjadi tidak percaya pada Yesus? Umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, sehari ini kembali kita diingatkan pentingnya kita memiliki satu hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, dan yang menjadi kekuatan iman kita yang menumbuhkan untuk kita semakin sempurna adalah bila mana setiap hari, bahkan sekecil apapun, kita merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, dalam perkara-perkara yang besar pun, kita harus bisa yakin dan percaya. Sebagaimana kisah Kristus di masa yang lalu dalam kehadirannya, menjamah tubuh manusia, menyembuhkan dan memulihkan. Maka di saat sekarang ini pun, bukan berarti hal demikian tidak dapat dilakukan oleh karena dia tidak hadir dengan kita secara fisik dalam yang bisa kita lihat. Tetapi justru janji Tuhan bahwa senantiasa benar dan dia akan menempatinya dan dia akan dekat dengan anak-anaknya. Tinggal sesungguhnya seperti yang firman katakan dalam renungan kita ini, apakah kita memiliki iman, apakah kita percaya. Dan keyakinan dan kepercayaan kita itu akan membawakan kita untuk semakin teguh dalam segala jawaban yang terindah yang Tuhan akan berikan. Karena doa sesungguhnya bukan menghantarkan Tuhan untuk dekat dengan kita, tetapi untuk mengangkat kita yang berdosa ini ke hadirat-Nya, sehingga kita menerima apapun yang Tuhan akan berikan. Allah adalah tabib kita yang sesungguhnya. Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mendapatkan kembali kekuatan
lewat pekabaran dalam renungan ini ya Bapa, yang meneguhkan kami, menyadarkan kami kembali ya Tuhan. Oleh karena sering sekali dalam hidup kami menomorduakan Tuhan dan bahkan membuat Tuhan bukan yang menjadi terutama di saat kami membutuhkan dan memerlukan, terutama lagi ya Bapa pada saat kami menderita baik sakit penyakit, baik secara fisik, demikian juga secara batin dan jiwa kami. Kami senantiasa mencari pertolongan-pertolongan yang ada di dunia ini. Namun ya Tuhan, hari ini kami disadarkan sesungguhnya Engkaulah tabib di atas segala tabib, sebagai Allah yang berkuasa, dan di mana Engkau sudah melakukan pemulihan, penyembuhan di masa yang lalu. Maka kami percaya juga saat sekarang ini pun mujizat Tuhan dapat berlangsung. Tuhan, biarlah semua ini meneguhkan kami semakin yakin dan menyempurnakan iman kami ya Bapa. Terima kasih hari ini juga kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau pulihkan kami ya Bapa, sembuhkan kami bila mana kami memiliki degradasi dalam iman kerohanian kami, dan bahkan mungkin kami mati secara rohani. Biarlah Engkau yang akan memulihkan, membangkitkan kembali. Demikian juga yang sakit secara fisik, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan jamahlah tubuh kami ya Bapa, dan dengarkanlah doa harapan umat-umat Tuhan, sehingga ada pemulihan, mujizat kesembuhan, dan bahkan melalui berkat-berkat Tuhan, maka kesempatan bagi umat-umat Tuhan semakin bersuka cita dalam memuji Engkau. Ya Bapa, memberkati gereja Tuhan, agar kiranya gereja Tuhan bertumbuh, bukan hanya sekadar untuk memohon, meminta seperti yang kami harapkan, tetapi biarlah kami dapat mengimani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan terutama jadikanlah umat-umat Tuhan dapat menjadi terang untuk memancarkan kasih Kristus di dalam dunia ini. Bila mana hari ini umat-umat Tuhan yang bersyukur, bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, Tuhan kasih-Mu yang tak berkesudahan akan memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka diteguhkan. Terpujilah Engkau Bapa, semoga kasih yang sama menjadi bagian kami melewati hari ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.